Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusdah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Shadaqallahul adzim. Janabal qurama wal fudala, para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Tenggarong, Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Akhyar, yang kami hormati Ketua Pengurus Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Tenggarong, Akhil Karim Ibnil Karim Ustadz Umar Al-Hamid, yang kami hormati Kasat Cap Kecamatan Tenggarong, Sat Koryong Kecamatan Tenggarong, dan Wantori Kasat Korjap, dan Helen Istanto Sekretaris PP Ansor Mas Rozik, dan juga semuanya teman-teman Ansor dan Banser, para tokoh agama, Ketua RT, pengurus Langgar Al-Akbar Ustadz Muhammad Sofyan Sauri, dan juga kita semuanya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, malam ini adalah malam yang sangat istimewa. Setelah sekian lama kita off, setelah kurang lebih 1 bulan kita menjalani ibadah di bulan Ramadan, di mana keutamaannya Ustadz Umar sudah keliling di sana kemari, ya sampai ke Jonggon, sampai kemana. Itu menggambarkan betapa Ramadan itu adalah bulan yang sangat istimewa. Orang yang menjalani ibadah wajib dilipat gandakan menjadi 70 di bulan Ramadan. Orang yang menjalani ibadah sunnah akan dihitung sebagai ibadah wajib. Contoh seperti taraweh, sing taraweh Ustaz. Kalau yang nggak taraweh ya enggak, maksudnya sing taraweh gitu loh ya. Yang taraweh, yang sholat duha, yang sholat sunnah atau ibadah-ibadah yang lain itu dihitung sebagai ibadah wajib. Dan kini Ramadan telah berlalu. Sehingga kita memasuki bulan Syawal. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari segi arti namanya Syawal itu artinya bertambah atau meningkat. Itu Syawal. Jadi enten bahasa Arab Syawal itu artinya meningkat. Setelah proses Ramadan selama 1 bulan penuh kita berjuang melawan hawa nafsu. Suatu hari Rasulullah itu setelah perang, setelah perang itu roja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita selesai perang. Jadi perang itu ternyata hanya jihad yang kecil dan akan menuju jihad yang besar, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Jadi dan Satkor Cap dan Helen, ternyata kita ini ketika berada di NU, ketika berada di Banser, ketika berada di Jamiah Nahdlatul Ulama, itu sebenarnya adalah al-jihadul asghar. Sehingga dari jihadul asghar ini akan ketemu dengan al-jihadul akbar, yaitu memerangi hawa nafsu. Maksudnya hawa nafsu siapa? Hawa nafsu diri kita sendiri. Jadi kita ini jadi NU, jadi MWC, jadi LDNU, jadi GP Ansor, jadi Banser, Muslimat, Fatayat, itu sedang berjuang di jalan Allah, yaitu memerangi hawa nafsu, ego,
kita lagi enak-enaknya tidur diperintahkan untuk ngabdi agama, bela negara. Maka tadi itu kita kalau apa Mars itu ya, tangannya kewajiban mengepal ya. Termasuk Indonesia Raya. Indonesia Raya ini nyanyikannya setahu saya ya, nih beliau yang paham. Indonesia Raya itu temponya cepat, jadi nggak boleh Indonesia tanah airku, nggak boleh begitu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah cepat temponya. Makanya ini ada maknanya gitu loh. Kenapa? Karena ini nasionalisme kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, termasuk Mars Yalal Waton itu juga nggak boleh. Yalal Waton, Yalal Waton, Yalal Waton, nggak boleh. Itu harus tegas dan tangannya harus ngepal, jadi semangat gitu. Yalal Waton, Yalal Waton, Yalal Waton, hubbul waton, kenceng, harus kenceng. Yalal Waton, Yalal Waton. Mbak Nyani mana? Mbak Nyani. Yalal Waton, harus kenceng. Ya ada ketua MPC loh di sini. Malu kita ya. Termasuk ketika kita melanjutkan setelah Yalal Waton itu biasanya kalau teman-teman Ansor, teman-teman apa namanya Banser itu izinkan ayah, itu juga izinkan, nggak boleh begitu, nggak dapat izin nanti. Yakin orang tuanya yakin kalau anaknya di NU, kalau anaknya di Banser itu monggo berjuang di jalan Allah, semangatnya harus terlihat. Bapak-bapak hadirin teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan telah berlalu, sekarang Syawal. Jadi semuanya harus meningkat, harus berubah menjadi lebih baik. Termasuk mohon izin Ustaz Umar dan Helen dan Wantori, ada yang perlu kita benahi saat kegiatan rutin, termasuk kegiatan pada malam hari. Salah satunya adalah bagaimana kita menunjukkan bahwa Ansor, Banser, NU itu cinta terhadap Al-Quran. Jadi setiap kegiatan rutinan harus ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Mau qul huwallah nggih monggo, mau surah-surah pendek nggih monggo. Dulu saya diskusi sama Ustaz Umar waktu hari santri ya beberapa tahun yang lalu, itu bendera kita terputus, betul? Masih ingat? Saya diskusi ngeletuk sama beliau, ini kayaknya ada yang salah Ustaz. Apa? Nggak ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Kita semua pasti tahu, dimanapun majelis, terutama fi baitin min buyutillah, di tempat-tempat atau rumah-rumahnya Allah. Ini kan aslinya kan di Langgar Al-Akbar, karena nggak terlalu akbar akhirnya pindah ke sini kan gitu toh. Ini tempat dalamnya Pak Sekon ini ya. Nah, itu majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasuna. Ya. Jadi ada pembacaan Al-Qur'an, ada deres Al-Qur'an, enggak tahu surah-surah pendek atau apa. Illa haffat humul malaika. Malaikat itu loh hadir. Dan Helen tadi menyebutkan tentara atau langit ya. Tentara langit itu berarti podo karo malaikat gitu, enggak kelihatan. Jadi kalau ada perkumpulan kayak gini Ustaz Umar, kalau ndak ada bacaan Al-Qur'annya, malaikat ora rawuh. Paling sing hadir ya kita-kita saja. Nggih mboten? Jadi kudu ada bacaan ayat suci Al-Banser itu serbaguna, barisan Ansor serbaguna, suruh sholawatan, oke. Makanya saya berharap jenengan wis ora usah ngundang sing terkenal. Iki lho Banser iki lho sama ngundang. Ketika ada kegiatan, termasuk kawan-kawan kita punya agenda di masjid-masjidnya, undanglah kawan-kawan kita sendiri. Hei, siap ya? Ya kudu ngono. Wong kita ini bisa semua kok. Sholawatan oke. Banser sing ngaji kita oke, ada Ustaz Umar. Ayo. Kita ini kalau enggak kita sendiri yang menghidupkan sapa maneh ngoten lho. Nggih ya iki. Terus, siap? 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 Harus gitu. Banser itu sholawatan, putra putri juga ada, denwajana juga ada. Jadi pembacaan ayat suci Al-Quran itu penting. Ramadan kita kemarin tadarus kok, terus ya. Dan maka Syawal ini harus, makanya ini kritikan bagi kita semuanya bahwa setiap kegiatan itu nanti harus ada
deres Al-Qur'annya atau pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Tidak perlu berlagu-lagu yang kayak korek-korek, paling tidak membaca Al-Quran. Entah itu baca bareng misalkan surat Al-Ikhlas kemudian Al-Mu'awwidhatain misalkan. Al-Mu'awwidhatain itu 2 surat untuk perlindungan kita. Jadi jenengan kalau cekelan Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, itu kita mendapatkan perlindungan dari Allah. Maka jangan sampai orang itu meremehkan 2 surat ini, termasuk surat Al-Ikhlas. Ketika Ramadan, Ustadz Umar itu bacanya pertama, hari pertama sampai hari ke-14 itu rakaat pertama Alhaakumut Takatsur, rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Begitu seterusnya, salam pertama, lanjut lagi baca wal asri, kemudian rakaat kedua Qul huwallahu ahad, terus sampai salam ke-10 bacaannya Qul ke jamaahnya pada sawan nang Qul huwa ustaz gitu ya. Dan cepat mulai membaca Al-Quran, imam-imam masjid, imam-imam melanggar itu tidak perlu membaca ayat-ayat keren gini betul. Yang penting makmum di belakang itu setidaknya juga ikut meresapi bacaan atau mengikuti bacaan Alhaakumut Takatsur. Kan rata-rata apal lah betul. Coba kalau Ustaz Umar innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah, dan wantau ini orang apal, dan wantau ini saking orang apalnya malah pandangannya mau ngasih cendelo masih macam-macam ngambrak ngalor gitu. Tapi coba Alhaakumut Takatsur hatta zur titik akeh kita juga ikut meresapi dan mengikuti bacaan itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Quran ini penting, Quran ini penting. Qul huwallahu ini penting. Makanya jangan dianggap remeh. Qul huwallahu ahad bahkan bisa mengantarkan orang masuk surga modalnya Qul huwallahu ahad. Jadi niki kalau ada pembacaan ayat Al-Quran wes gini sudah diwaca bareng lah biar ada nggih Ustaz nggih. Ya. Kita baca Qul huwallahu, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Illa hafadhumul malaika, malaikat sami hadir ke sini. Cuma kita nggak tahu malaikat itu hadir di sini, nggak kelihatan. Malaikat itu wajunu dalam taruhan, tentara-tentara yang kita nggak kelihatan. Jadi kalau Banser kepingin kuat ya salah satu dari itu, kepingin dapat kekuatan dari langit, salah satunya modalnya membaca Al-Quran. Minimal dalam setiap kegiatan-kegiatan seperti ini itu ada mudarasatul Qur'annya. Kemudian berikutnya wa ghasyiyat alaihimur rahmah. Malam hari ini di depan rumahnya Mbah Saikun ini kita kumpul bareng-bareng di sini itu mendapatkan rahmatnya Allah, curahan rahmat. Itu Al-Quran kalau dibaca, diperdengarkan itu mendapatkan rahmat. Mula onten doanya Allahumma rahamna waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah
منهما وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء وأطراف النهار واجعله لنا حجتين. Moga-moga kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah. Amin Allahumma. Rahmat ini penting, kasih sayangnya Allah di saat kita ini kesusahan, di saat kita ini gelisah. Saya yakin dan Helen kau wabeh di antara kita itu gelisah. Gelisahnya apa? Gelisahnya setelah selesai Ramadan ada banyak di antara saudara kita yang harus mudik lebaran. Nggak tahu ke Surabaya, ke Solo, ke Medan dan lain sebagainya. Mau pulang itu posting dulu. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbina ghafurur rahim dan seterusnya, pokoknya doa perjalanan lah. Numpak pesawat, numpak kapal, posting di rumah, rengginang diposting, terus macam-macam itu, tape diposting semuanya itu ya. Terus setelah selesai 1 hari 2 hari lebaran, bahkan sungkeman dipost. Suami duduk, kemudian istrinya menyungkem, sungkem. Cuma kemarin sungkem ya sudah. Oh iya, ya sungkem ya. Istrinya sungkem. Terus kemudian anaknya atau tetangganya suruh moto atau video karena nanti akan diupload. Ini yang terjadi. Nah, setelah selesai itu terus dolan atau liburan ke pantai, ke mall dan lain sebagainya. Itu hari kedua lebaran, ketiga lebaran, hari keempat, kelima, keenam, ketujuh sampai hari ke-9 atau 10 hari ini. Itu sudah tidak ada postingan ya. Yang dari Lamongan, Banyuwangi kalau ada postingan, tentean duit reso balik. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini susah, makanya kumpul karo banser, kumpul majelisan, majelis sholawat rutin ini. Insya Allah mendapatkan rahmat. Amin Allahumma, amin Allahumma. Tapi kalau banser itu tangguh, duit orang duit jawabannya mesti siap. Makanya anggota banser sama pimpinannya suaranya harus lebih tinggi daripada pimpinan. Pimpinan di kabupaten namanya Kasat Korcap dan Helen, siap, sampai harus lebih kencang, jangan sampai siap dan ngalah dijejek karo dan Helen nanti. Harus lebih kencang dan motor kan orangnya kecil, krempeng gitu ya. Siap, kencang, sampai harus lebih kencang. Ya, jadi ketika dan Helen kita siap mengabdi untuk umat, siap harus lebih kencang. Anggota itu harus lebih kencang suaranya sebagai bukti bahwa jenengan semuanya siap. Tapi kalau siapnya nggak meyakinkan bisa ditendang gitu ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang terakhir Allah akan menyebut kita nanti di langit. Disampaikan ini loh anak buah dan Helen semuanya pada pakai seragam, semuanya membaca Al-Quran, semuanya sholawatan, semuanya berjuang demi agama. Itu akan disebut-sebut oleh Allah, dikabarkan pada penduduk langit. Jadi Banser ini terkenal loh Pak. Jangan kira Banser itu tidak terkenal. Banser itu terkenal. Saat Banser itu, saat orang-orang itu mau membaca Al-Quran, maka akan diingat oleh Allah dan diinfokan kepada makhluk-makhluk yang lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Dalam riwayat lain, suatu perkumpulan kok gak ono sholawatane batal. Gitu. Ora sampai doa-doa kita itu loh, gak sampai. Tadi ada selawatannya enggak? Ada selawatannya kan? Bahkan rutinan majelis selawat. Nah, berjanji kan? Loh, coba Banser ketokane kayak orang ngerti apa-apa tapi luar biasa. Beliau itu bisa. Monggo, ketua. Jadi Banser itu harus serbaguna. Hadirin jamaah sekalian, kawan-kawan Ansor dan Banser yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wis, Ramadan berlalu, masuk pada bulan Syawal. Pada bulan Syawal ini harusnya semua aktivitas kita yang ada di dalam Ramadan kemarin harus nambah, harus meningkat. Cuma yang sekarang yang nambah itu bukan amalnya tapi berat badannya yang nambah ya. Selama Ramadan kemarin baru 5 hari 6 hari monggo dan ya, baru sehari 2 hari
itu berat badannya turun. Begitu akhir Ramadan berat badannya turun. Berapa mbak sampean? Aku alhamdulillah turun berat badanku karena puasa. Tapi begitu sudah selesai masuk pada Syawal, apa dan? Siap. Iya. Siap. Monggo silakan. Oke, kopinya ketua, kopi ketua. Ya, jadi itu guyonannya kawan-kawan Ansor dan Banser. Jadi kembali kepada Ramadan dan Syawal harus meningkat. Mulu kalau kita ini, iya berat badan meningkat tadi, berat badannya itu meningkat drastis karena tape masuk, opor ayam masuk, ketupat masuk, macam-macam itu masuk. Begitu ditimbang berat badan naik. Nah ini juga harus diimbangi dengan amal-amal positif kita, sehingga makna Syawal benar-benar kita dapatkan. Ya, jadi meningkat itu bukan keburukannya, tapi meningkat adalah kebaikannya. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat Syawal itu kita pasti ingat istilah-istilah budaya atau bahasa lokal. Kalau jenengan ini Ansor Banser itu kira-kira bulan-bulan Arab itu Hijriah itu apal napa mboten? Muharram, Safar, terus apa Jumatil awal, Jumatil akhir apa? Masa ada satu bahasa Arab? Orang juga nggak ada. Ya yang ada Rojab. Nah terus itu tambah ruwah, itu ini Hijriah. Syaban, terus kata Ustaz Umar, Syaban rongban ya, Syaban kan satu ban, jadi kalau rongban berikutnya apa? Syaban, Ramadan, terus Syawal, terus ayo kan angel toh Dzulqa'dah, kemudian. Tapi kalau ala orang spontan Mangkurawang coba ya, Suro, Sabar, Mulut, Bado Mulut, Madilawal, Madilakir, Rejeb, Ruah, Poso, Bodo, Selo, apal ya ini, apal ada tua, coba. Jadi kalau kita bicara Syawal itu rondo angel. Syawal mana? Susah, ngapalkannya susah. Jadi kita pakai istilah lokal saja. Istilah lokal budaya kita, kalau Syawal itu biasanya riyoyo dan bodo. Nah kalau kita bicara riyoyo ataupun kita bicara bodo, kita harus bicara Nahdlatul Ulama. Karena sejarah terukir di sini bagaimana ada istilah halal bihalal yang malam hari ini kita gabung dalam rutinan, dan bahkan semua orang hari ini menggunakan istilah halal bi. 1948 Bung Karno pusing, bingung melihat keadaan Indonesia, elit-elit politik, pembesar-pembesar bangsa ini sama bertikai, sama tidak akur karena pandangan politik berbeda, termasuk di spontan ya, ono 01, 02, 03. Yang 01 semua hal apapun mesti amin, amin, kunut, amin, doa apapun amin, didoakan rezekinya amin, pokoknya semuanya amin. Yang 02 denger musik klotek itu langsung joget gemoy semuanya. Yang 03 itu mikir-mikir mesti hubungannya dengan internet ya. Tapi ternyata dilalah kersane Allah bahwa Allah memilih sekarang ya, keputusannya hari Senin itu ternyata masih kalah dengan joget. Hidup ini ternyata dibutuhkan happy. Ansor, Banser, NU, coba lihat semuanya mesti happy, sehingga tidak pernah berpikir sesuatu yang negatif, tidak pernah berpikir sesuatu yang mencoreng nama marwah Nahdlatul, karena uripe happy. Coba jenengan tingali, ayo Allahumma sholli ala Muhammad. Gusti Allah dadekno NU ini sudah luar biasa. Pertama, jenengan ora bakal keluwen, leres mboten? Kundangan, kenduren, napa maneh selamatan, sunatan, akikahan, mulutan,
manganan terus kabeh urusan manganan. Lho acara belum selesai lho kopine lho entek pirang galon iki mau. Lho kayak diarani wong eno gak sugih pripun, sugih barokah. Wis ditoto kali Gusti Allah. Jenengan urip di NU mbok Ansor mbok ketua PAC Ansor MWC dan lain sebagainya itu memang harus nyel. Iya. Beliau ini punya istilah baru, NU nyel, Muslimat nyel, GP Ansor nyel, Bansor. Ini istilah beliau saat PDPKP. Makanya teman-teman yang lain nanti harus ikut PDPKP. Ini penting. Orang kok hidup di NU pun dijamin, insya Allah ini pun didongani. Saking hebatnya bahwa hamba Hasyim ini kundungan orang-orang yang aktif berada di Jamiah Nahdlatul Ulama untuk khidmat kepada umat dan rakyat, itu rezekinya wis dijamin. Sopo sing nyongko anggota Banser iso oleh umroh gratis. Allahumma sholli ala Muhammad. Bojone kasat korcap penggaweane nopo ngurusi NU, diundang kali Gusti Allah sowan Baitullah, sowan makam Rasul. Niku mung modale Banser. Jari wong kerja apa wong iku? Iso apa wong iku? Ini bukti bahwa ketika kita berjuang fisabilillah melalui Ansor, melalui Banser, melalui NU, insya Allah rezeki jenengan wis dijamin kali Gusti. Jadi ojo kendor semangatnya jenengan. Artinya apa? Bahwa kita meyakini Jamiah ini sudah disetel oleh Mbah Hasyim, sudah disetel oleh Mbah Wahab. Orang yang khidmat temenan dijamin uripe penak, besok sedo insya Allah husnul. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini penting. Eling Mbah Wahab. Kenapa? 1948 itu elit politik sedang ramai. Akhirnya Bung Karno bingung, piye caranya ini sesama anak bangsa kok perang, sesama anak bangsa kok bertikai. Ini harus dirukunkan kembali. Pripun carane? Karena Bung Karno bukan pakar agama, Bung Karno manggil orang yang ahli agama, ulama. Kebetulan dekat betul dengan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Diundanglah Bayi Wahab, sowan ke Bayi Wahab. Kemudian tanya, ini gimana keadaan Indonesia sedang kayak gini, panas, suhu politik lagi panas-panasnya, gimana mereka bisa akur kembali. Lalu Mbah Wahab mengusulkan bikin aja acara semacam pertemuan silaturahim nasional, semua tokoh-tokoh agama diundang. Kata Bung Karno, kalau pakai istilah silaturahim itu kesannya hanya umat Islam saja, sementara bangsa Indonesia ini berbagai macam suku agama. Nanti kesannya ini Indonesia punyanya orang Islam saja, padahal Indonesia ini miliknya bangsa Indonesia. Ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang Buddha, semuanya punya hak yang sama sebagai warga negara. Maka bikinlah Mbah Yai istilah yang singkat, padat, berisi barokah ila yaumil qiyamah. Akhirnya dibikinlah sebuah istilah yang ini tidak ditemukan. Ustaz Umar menggali dalam Quran orang ketemu lafaz halal bihalal uraun. Akhirnya disepakati oleh Bung Karno halal bihalal. Kemudian diundang orang-orang yang sedang bertikai. Namanya orang itu perasaan batin atau sempat sikut-sikutan sama tetangganya. Niku pas riyo ya kadang-kadang izin-izin arep njaluk sepuro, aku dekne ra teko, aku ya ora teko. Sungkan. Akhirnya Bung Karno itu orang cerdas. Presiden Soekarno itu orang cerdas. Pokok uang niku kok akhir katanya ada O-nya, namanya kok O, niku cerdas. Soekarno, Soeharto, ya, Sudarmono, Trisno, niku wong cerdas kabeh. Partio barang kata niku ya. Niku wong-wong sing cerdas niku. Wantoro lah kata niku. Dan Dalet Kristanto lho ya. Ya jadi semuanya itu cerdas. Wes singkat cerita ngeten. Para rawuh Bung Karno kemudian menyepakati ini. Nggih, Mbah, istilah ini keren, Mbah. Akhirnya diundang semua elit-elit bangsa hadir di Istana Negara. Saat itu mereka masih ya malu-malu lah, duduk ya agak ke sana, ketuanya agak ke sana, sekretarinya agak ke sini. Wes, akhirnya saking cerdasnya Bung Karno, juru masak istana disuruh mengeluarkan berbagai macam makanan. Wes, monggo silakan dimakan, monggo silakan dimakan. Ya nggak sadar makan buah mie kacang enak. Wah akhirnya ceritaan anu Pak piye kabare jenengan, orang yang kemarin bertikai, orang yang kemarin gesekan, beda pandangan politik, itu ternyata selesai di meja makan.
Jadi acara model apapun halal bihalal kalau nggak ada makanannya itu nggak cair suasananya, betul? Nggak ada kopinya itu nggak cair suasananya. Makanya dan Wantoro dan kawan-kawan jos yo. Pokoknya disuguhi kopi Yai Akhir ya rawo, Satu Umar ya rawo, Kuwabe ya rawo. Gara-gara kok urusan panganan itu bukan kok dan Wantoro sing ngurus, Gusti Allah loh melu ngurus. Alladzi at'amahum minju. Urusan panganan itu loh Allah melu ngurus. Jadi penting kegiatan kaya ngeten kegiatan panganane niku Bung Karno ditokno panganane akhirnya ceritoan lali kalau kemarin kita sedang bertikai. Itulah sejarah halal bihalal. Dan bahwa ketika ditanya kenapa harus istilah halal bihalal Mbah, kemarin kita sikut-sikutan, kemarin kita perang, itu haram napa mboten? Haram napa mboten? Orang nggak bakti sama orang tuanya haram napa mboten? Istri tidak bakti sama suaminya haram napa mboten? Uang ngutil barangi tanggane haram napa mboten? Mutik lombok tanggane halal napa haram? Maka perlu dihalalke. Jadi nek minta maaf itu nggak boleh minal aidin wal faizin, harus sempurna. Disebut no Pak Jakyar, kemarin saya itu pernah ngutil lombok jenengan, saya pernah dulu, harus disampaikan, harus jelas, makanya harus dihalalkan. Iya wis tak halal no, kok sampean pikir bila perlu sampean ambili semua nggak apa-apa, nggak ada saya sampean ambili semuanya. Coba. Tapi lek jenengan minal aidin wal faizin kan global, nggak jelas. Makanya halal bihalal itu sangat dalam maknanya, dan itu asli bikinan orang Indonesia. Nggak perlu Yaman, nggak perlu Arab Saudi, asli orang Indonesia, asli orang NU, asli pahlawan nasional. Itu bikin istilah halal bihalal, dan sampai hari ini non muslim pun membuat istilah halal bihalal. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki halal bihalal gawenane bawa jenengan itu harus bangga dengan bawa, harus bangga dengan, kalau kita bangga dengan institusi kita, bangga dengan seragam kita akan jaga benar-benar seragam ini jangan sampai tercoreng dengan ucapan dan perbuatan kita, karena ucapan dan perbuatan kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu. Sholli wa sallim daiman ala Hamadan. Sholli wa sallim daiman ala Hamadan. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada.
salli salatan kamilatan wa sallim salaman daman ala sayyidina Muhammadin illahi Allahu bil qadum wa tanfariju bil qurabu wa tadharil hawaidu wa tunadu bil raibu wa usul hadibi wa yusbas wal ghamamu biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin kulli ma'lubillah Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin illati al-qulub bil qadr wa tanfaridu bil qurab wa tuqadha bil hawaidu wa tunadu bil raibu Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashshiruna biha wa alana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hada ila yaumil akhirah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busara salatan tubashshiruna biha wa lana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hada ila yaumil akhirah Allahul kafi rabbuna al-kafi qasadana al-kafi wajadana al-kafi likullil kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah Allahul kafi rabbuna al-kafi qasadana al-kafi wajadana al-kafi likullil kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah Allahul kafi rabbuna al-kafi qasadana al-kafi wajadana al-kafi likullil kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah Alhamdulillah. Ini kan kegiatannya majelis sholawat, jadi kita sholawatan. Wes, saya lanjutkan. Tadi sejarah ini nggak boleh hilang ya. Kita lanjutkan. Jadi saat itu selesai pertikaian itu dengan meja makan selesai. Jadi kita ini harus bisa mengambil ibrah pelajaran bagaimana Mbah Wahab mampu menyatukan bangsa Indonesia sehingga beliau itu jadi pahlawan nasional. Wes, hanya disatukan dengan makanan. Di endi mawon urusan apapun itu selesai dengan makanan. Memang kelihatannya remeh Ustaz, tapi ini penting. Bapak Ibu rahimakumullah, halal bihalal yang asalnya haram tadi, bertikai, nyolong, mutil lomboknya Pak Haji tadi itu haram semua, harus dihalalkan. Caranya bagaimana? Dihalal dengan perkara yang halal. Seperti pertemuan kayak gini kan halal nggih? Kopine halal nggih? Lho nggih, halal bihalal.
akhirnya selesai urusan itu dengan istilah halal bihalal. Dan kita lihat halal bihalal itu atau background seperti ini biasanya itu ada gambar kupat ketupat. Loh, ini urusan bawah sampai sedetail itu. Kenapa harus disuguhkan makanan? Dan ini simbolnya ada ketupat, dan itu bukan tanpa makna. Digolein nang hadisnya gak ketemu. Ustadz Umar suruh nyari di Basul Masail gak ketemu. Ustadz kupat itu gak ketemu. Ternyata itu asli redaksi dengan menggunakan bahasa Arab sampai ke Trenggalek, Tulungagung, Kediri, Sapi Turute gak bisa mengucapkan itu. Akhirnya jadi asalnya kafah sempurna. Man shoma ramadhana wa atba'ahu sittan min syawal kana kasaumid dahri. Orang kok puasa Ramadan dilanjut 6 hari puasa sunnah Syawal, maka seperti puasa 1 tahun. Sudah selesai maka sempurna bahasa Arabnya kafah. Nah, kalau kulu dan deren kon muni kafah gak iso. Orang Bandung suruh kafah F jadi P. Akhirnya apa? Susah lalu diucapkan kupat. Loh, ini bukan tanpa arti. Kupat itu artinya ngaku lepat. Ini loh yang angel di dalam sabdanya Rasulullah, paling angel ya ini. Apa itu kupat? Ngaku lepat. Orang itu rata-rata ngaku bener nopo ngaku salah. Bojo adon niku lebih cenderung ngaku bener nopo ngaku salah. Mesti kepingin bener. Angel wong kok ngakoni salah niku angel. Mergo ilingo. Kupat ini mengajarkan dia gak perlu dalil yang panjang-panjang, dan dengan kupat loh, kupat tuh ngaku lepat. Orang itu kalau kepingin bahagia hidupnya ngaku oleh kita ini salah. Di hadapan orang tua kita ngakulah kita ini salah, meskipun sebenarnya kita ini benar. Belajarlah dari kupat tuh. Lihat para ulama-ulama cara menerangkan agama tuh gak perlu pakai dalil-dalil yang panjang. Banser kayak ngeten iki, apalagi masyarakat umum tuh gak pati seneng loh dengan dalil-dalil yang panjang-panjang malah ra jelas. Coba dengan kupat ngaku lepat. Ayo kita akui kesalahan kita, terlebih dalam institusi kita, dalam lembaga kita, itu kita ngakui kesalahan. Dengan mengakui kesalahan bukan berarti kita rendah, justru Allah akan angkat derajat. Orang tuh berani mengungkapkan itu. Makanya ngaku lepat niku angel. Ayo bareng-bareng mangan kupat ben awake dhewe iso ngaku lepat. Kupat itu bungkusnya atau wadahnya terbuat dari apa aja? Janur kuning. Janur niku melambangkan apa? Kedamaian, kesuksesan ya. Mula lek enek wong ngantenan niku enten tandane janur. Ustaz Umar kemarin menikah sama Mbak Uul itu ada januri juga ya. Ketika orang sunatan biasanya janur, tasmiyahan janur. Tapi kalau orang meninggal dunia ada janurnya enggak? Bendera hijau yang ada itu. Makanya janur ini melambangkan kesuksesan. Jenengan mangan kupat bisa sukses, kata Bang Mas. Makanya kupatan itu tradisi, sebenarnya itu adalah nilai-nilai agama. Wis. Kupat itu dari janur dianyam supaya berbentuk ada segi limanya gitu. Rata-rata segi lima. Apa maknanya? Banser, NU, kita semuanya itu punya kewajiban menjalankan sholat 5 waktu. Jangan sampai banser terus gak sholat, itu bahaya. Tadi saya menyambung apa sampaikan oleh Kasat Korcap tadi. Jangan sampai kita ini mencoreng marwah kita sendiri. Banser orang sholat itu repot ini. Apalagi kalau banser sholat di rapopo itu bahaya malah. Banser harus sholat, pakai atribut kebesaran. Ansor harus sholat, orang NU harus sholat, orang Islam harus sholat. Ini ku belajar teko kupat, ora usah hadis, ora usah Al-Quran, ada segini. Wes, setelah itu sowan ke Kiai Akhyar. Pas di situ disuguhi kupat. Biasanya orang nyuguhi kupat ada pisaunya, betul? Nah, pisau ini berarti digunakan untuk membelah kupatnya yang sudah dianyam tadi, yang sudah digodok tadi itu, kemudian dibelah. Nah begitu dibelah itu terurai semuanya. Mula wong lek dahar kupat itu biasanya Pak Yai menyiapkan pisau. Kalau tidak ada pisaunya, dan itu akhirnya cara makannya difelototi. Bisa saja, cuman jembeki ya, jembeki. Akhirnya Pak Yai menyediakan dibelah. Maksudnya apa? Segala keruwetan itu ditandai dengan anyaman janur.
Ketika kita sudah lebaran, Idul Fitri, Syawalan, Bodohan, dibelah, diurai supaya terlepas semua yang membelit kehidupan di antara kita, ucapan, perbuatan itu akhirnya terurai. Itulah yang disebut dengan halal halal, terurai. Begitu dibuka warnanya putih. Nah ketika putih itu simbol kesucian. Berarti setelah kita ini Idul Fitri biasanya kembali kepada kesucian. Semakin suci akan semakin suci ketika kupat ini didahar dengan ada kuahnya. Kuahnya biasanya bersantan. Kuah santan itu loh. Roto-roto jangan tewel, jangan apa sih? Dan tahu tempe nih, tapi santan. Lo santan itu ternyata maknanya nyuwun ngapun. Ada maknanya. Dan itu semua perintah agama. Ala atullukum. Tidakkah kalian mau aku beritahu, kata Rasulullah, atas akhlak penduduk dunia yang paling baik, penduduk akhirat yang paling baik, mulia-mulianya akhlaknya orang dunia itu 3. Yang pertama, tukti man haromaka, berbagi pada orang yang nggak pernah berbagi. Orang itu mau modif, Ustaz Umar mau modif sama saya, tapi saya tetap berusaha baik sama beliau. Itu berat, tapi inilah akhlak yang paling tinggi. Kadang-kadang Allah dia nggak pernah memberi, ngapain di? Tidak. Tapi di sini Rasulullah mengajarkan bagaimana kita berbagi pada orang yang nggak berbagi. Sehingga ini menjadi apa ya? Akhlak yang paling tinggi. Yang kedua, watasinuman kotoaka, orang yang dulu nggak pernah nyambung dengan kita datangi, kita sowani, kita sambung kembali hubungan kekerabatannya. Itu orang malu sendiri. Ustaz Umar disakiti, wah Ustaz Umar dibikin malu, ya, nggak diperlakukan baik. Tapi ketika Ustaz Umar datangi orang ini malu dewi. Ya Allah, orang yang selama ini saya sakiti, yang tak fitnah, yang tak habisi, ternyata masih berbesar hati. Itulah yang disebut dengan menyambung orang yang tidak pernah menyambung. Yang terakhir wata'fu amman dzolamaka, ngapura terhadap orang yang senengannya itu nyaplei kepada kita, senengannya itu nyakiti kepada kita. Maka dengan memaafkan, insya Allah semuanya itu mengundang kita menjadi orang-orang pilihan Allah dengan akhlak-akhlak yang terbaik. Wes, yang paling akhir sebelum dan Arif nanti memberikan sambutan, kita tadi pertama menyebut innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Sungguh Allah itu senang terhadap banser shaffa, orang-orang yang berjihad membela agama ini dengan barisan yang lurus, dengan kesolidan. Kalau banser nggak solid, nggak masuk ayat ini deh. Solid di bawah pimpinan Kasat Koryon, di bawah pimpinan Kasat Korjam, solid. Ini Allah yang dawuh, bukan Dan Helen, bukan saya, bukan ketua MWC. Maka kita bersama-sama harus taat pada pimpinan kita dalam organisasi. Apapun itu, berkali-kali saya sampaikan, tanpa pandang bulu. Karena saking pentingnya kita ini menghormat, taat kepada pimpinan, meskipun ada banyak salah, meskipun ada banyak kelemahan pada pimpinan kita, wajib kita taati perintah. Buktinya ketika Daniel siap, jenengan jawab siap, lo itu kan dipertanggungjawabkan. Siapa siap temenan apa orang? Nah ini penting dan bahwa kita barisan yang kuat, ansor barisan yang kuat, termasuk barisan sholat kita yang rapat, barisan kita yang kuat, itu dicintai oleh Allah. Jadi jenengan semua yang berkhidmat melalui banser ansor, insya Allah jenengan termasuk orang-orang yang dipilih. Kata Daniel tadi benar, innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Solid seperti bangunan yang kuat. Siapapun gak akan mampu menghancurkan ini Pak, gak mampu menggoyahkan, karena punya barisan kuat, karena punya soliditas yang kuat. Nah kita ingin setiap bulan atau setiap berapa hari diadakan kegiatan ini, 2 minggu, harusnya lebih solid, harusnya anggotanya lebih banyak lagi, harusnya lebih banyak lagi yang tahu tentang dakwah ahli sunnah wal jamaah an-nah. Wis, muga-muga kula jenengan sedaya bisa berkhidmat untuk Nahdlatul Ulama zahiran wa batinan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita?
beda ya, Kasat Koryon sama Kasat Korcap tuh beda, suaranya pun beda karena sudah habis lebaran ini ya. Nah, jadi tapi bagaimanapun juga dalam rayon harus ditaati apapun itu, biar suaranya tetap harus diikuti. Hadirin hadirat rahimakumullah, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Sebelum doa kami mohon Ketua Arif untuk memberikan sambutan dan motivasinya kepada kita semuanya untuk berjuang di Nahdlatul Ulama. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarram Al-Alim Al-Alamah Kiai Haji Lukman, Al-Mukarram Al-Alamah Ketua MWC NU Tenggarong, yang saya banggakan Ketua PAC beserta pengurus jajaran PAC Tenggarong, Kecamatan Tenggarong, dan yang saya banggakan kader-kader Ansor maupun Banser yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin mohon izin karena saya di sini kalau bicara apalagi memberikan motivasi rasanya tidak pantas, ya kan? Karena para kiai-kiai di sini lebih pantas memberikan motivasi ataupun masukan terhadap kader-kader baik Ansor maupun Banser yang ada di Tenggarong khususnya dan umumnya Kutai Kartanegara. Jadi saya di sini mewakili sesama pada kader. Jadi ya sesama pada kader lah kita. Di sini ada kader Banser, ya ada kader Ansor, dan saya bagian daripada kader di situ tadi, yaitu kader Ansor. Kalau sebagai ketua ini nggak punten ya, mohon maaf karena sekarang ini nih kan ya apa namanya mendapatkan amanah sebagai anggota KPU Kota Samarinda. Jadi setiap orang yang mengikuti pemilihan anggota KPU itu wajib mengundurkan diri setelah terpilih, begitu, secara tidak langsung. Dan apa namanya, walaupun sampai sekarang kita itu masa aktifnya sampai bulan berapa? Bulan Juli 2024. Tapi karena saya mendapatkan amanah menjadi anggota komisioner, maka per tanggal sebelum tanggal 23 Maret kemarin saya mengundurkan diri secara baik itu secara administrasi kan, tapi tetap kader. Walaupun saya mengundurkan diri sebagai baik itu sebagai penunjukan ketua PCGP Ansor Kabupaten Kutai Kartanegara, dan wakil sebelumnya saya wakil sekretaris di PWGP Ansor Kaltim. Kemudian karena ada revisi kemarin itu, maka masuk di jajaran
administrasinya seperti itu, ya kan? Karena diwajibkan gitu nih kan. Jadi saya di sini sebagai kader lah, ya kan, bukan sebagai ketua. Karena di sini ada, saya membawa sahabat-sahabat saya di sini. Jadi di samping sebelah kanan di sini ada sahabat Rusdiono. Beliau ini adalah sekretaris PCGP Ansor Kutai Kartanegara yang masih berlaku sampai sekarang, yang belum mengundurkan diri tentunya, ya kan, masih aktif. Kemudian beliau juga wakil ketua PWGP Ansor Kalimantan Timur, dan sekaligus beliau ini ketua LBH GP Ansor Kalimantan Timur. Nah, ini kalau anggota-anggota Ansor maupun Banser, khususnya anggota Banser ini ataupun Ansor yang ada masalah ya di sini mengatasinya. Ada beberapa persoalan yang diatasi kader. Ya alhamdulillah masih bisa kita atasi. Jadi LBH Ansor ini bukan hanya mengatasi di internal saja, akan tetapi mengatasi semua masalah-masalah atau apa istilahnya itu mas, konsultasi ya masyarakat Samarinda, khususnya masyarakat Samarinda, bahkan Kutai Kartanegara ini, bahkan di Kaltim ini banyak yang konsultasi terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi warga Kalimantan Timur, baik itu terkait dengan masalah keluarga, masalah kriminal, ataupun masalah utang piutang, banyak yang diatasi oleh Ansor Kalimantan Timur melalui LBH Kaltim. Nah, beliau ini dan juga sebagai calon ketua PWGP Ansor Kalimantan Timur periode selanjutnya, iya kan? Itu kalau ada pelaksanaan Koperwil, kan? Gitu. Jadi kemudian ada sahabat saya lagi, ini orang hebat juga. Yang tadi sahabat Rusdiono tadi ya termasuk orang hebat yang ada, bukan yang ada di Ansor, tapi ya saya melihatnya bagian daripada orang hebat Nahdiyin yang ada di Kalimantan Timur. Sahabat Rusdiono ini sama dengan beliau ini. Nah, beliau ini namanya sahabat Meiti Perangin-angin, Batak, tapi bisa juga bahasa Jawa ya Pak. Itu repotnya kan, nggak tahu Bataknya itu dari mananya. Ada perangin anginnya sih, kalau dari marganya kan perangin angin kan. Tapi kalau beliau mau bahasa Jawa itu waduh medoknya minta ampun juga. Nah, beliau ini bendahara PCGP Ansor Kutai Kartanegara yang masih aktif sampai sekarang, dan juga bendahara pimpin wilayah Gerakan Pemuda Ansor Kalimantan Timur. Dan sampai sekarang beliau ini itu yang di Penaming Desa itu namanya KPW itu apa Pak kepanjangannya? Konsultan Pendamping Wilayah Kalimantan Timur untuk desa yang ada di Kalimantan Timur. Jadi yang berurusan desa yang ada di Kalimantan Timur ini sama beliau itu khususnya. Ini kan ya saya menganggapnya ini bagian daripada orang-orang yang hebat, bagian-bagian orang yang hebat yang ada di warga Nahdiyin Kalimantan Timur. Jadi kalau ada di sini kelurahan sih ya, kelurahan iya. Sebenarnya kalau untung kelurahan ini, kalau desa di sini, waduh bisa berhadapan dengan beliau nanti kan. Biasanya beliau ini kunjungan sampai ke desa-desa Kutai Kartanegara ini kan ada 193 desa. Jadi walaupun ada kabupaten tenaga ahli di kabupatennya dari Kementerian Desa, ketika beliau monitoring misalnya terkait dengan penggunaan dana desa, maka wajib didampingi baik itu dari TA-nya maupun dinas
atasnya sampai inspektorat biasanya itu kalau ada terkait dengan permasalahan pendanaan, masalah dana yang dikelola oleh desa itu. Baik sahabat-sahabat semuanya yang saya hormati dan saya banggakan, banyak sudah yang disampaikan saya pikir oleh para kiai kita, tinggal kita aplikasikan aja di dalam diri kita. Jadi pada prinsipnya seperti ini, sebagai kader Ansor maupun Banser, yaitu patuh, taat, dan satu komando. Kuncinya di situ, patuh, taat, dan satu komando. Apapun itu, kecuali kita disuruh mencuri, jangan patuh. Beda itu rumusnya kan. Kalau kita disuruh mencuri, kita patuhi kan beda. Tapi kalau untuk kemaslahatan bersama dan kemaslahatan umat dan kemaslahatan organisasi, baik itu di semua tingkatan, maka hukumnya wajib patuh, taat, dan satu komando. Jadi bukan hanya sekedar apa yang disampaikan oleh para kiai kita tadi, siap, tapi ternyata apa yang diperintahkan oleh para kiai kita ini tidak dilaksanakan, cuman hanya sekedar siap. Jadi siapnya itu jangan hanya kita ucapkan, tapi harus kita laksanakan apa yang diperintahkan oleh kiai kita di semua tingkatan. Ansor ini kan ada pimpinan cabang. Pimpinan cabang itu yang ada di kabupaten pun memang untuk Kutai Kartanegara ini kemarin sebelumnya itu ada penunjukan secara langsung oleh pimpinan pusat, ada penunjukan secara langsung dari pimpinan pusat karena ada hal-hal yang lainnya, maka diputuskan oleh pimpinan pusat penunjukan langsung. Penunjukan langsung itu dari mana? Diambil dari kepengurusan wilayah, tapi yang memutuskan itu adalah pimpinan pusat. Jadi apapun hasilnya sebenarnya yang diputuskan oleh pimpinan pusat, maka wajib kita patuh dan taat. Mestinya seperti itu, satu komando. Jangan ada yang belok-belok. Jangan sebagai kader ini ada yang bikin barisan sendiri. Jangan dibiasakan sebagai kader, baik kader Ansor maupun Banser ini bikin barisan sendiri. Kalau bikin barisan sendiri ini bukan kader namanya. Namanya kita kader ini kan patuh, taat, dan satu komando kepada pimpinannya. Siapa pimpinannya kita? Di tingkatan cabang berarti adalah pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kutai Kartanegara. Ada ketuanya, ada sekretaris, ada bendahara beserta jajaran kepengurusan, dan ada kasat korcapnya yang ditunjuk secara langsung oleh pimpinan cabang. Jadi kasat korcap itu ditunjuk oleh pimpinan cabang, kemudian kita usulkan ke pimpinan wilayah dan pimpinan wilayah mengeluarkan seperti itu. Nah, itulah pimpinan kita di tingkatan cabang, di tingkatan kabupaten kota, sampai dengan di tingkatan PAC, pimpinan anak cabang. Makanya kita tuh pimpinan, bukan pengurus. Pimpinan, karena maka pimpinan ya kita di satu komando. Beda dengan pengurus. Karena kita pimpinan, maka ya wajib satu komando. Apapun yang diputuskan oleh pimpinan kita, maka wajib itu dilaksanakan. Wajib dilaksanakan. Karena tidak mungkin apa yang diputuskan oleh pimpinan kita itu melanggar secara aturan, baik itu PDPRT maupun PDPRT organisasi. Pasti acuannya ke sana kita, karena kita ada acuan sendiri. Ansor NU ini berbeda. Jadi Ansor itu ada yang namanya anggaran dasarnya, bukan anggaran dasar,
NU itu ada anggaran dasar dan rumah tangga. Di bawahnya itu ada banom-banom. Nah, Ansor ini adalah banomnya NU dan mempunyai aturan tersendiri, yaitu yang namanya PDPRT. Jadi aturan kita ada. Jadi kalau kita bergerak itu bertindak, ada aturan kita. Kita fokus ke aturan. Jangan sampai kita bergerak dan bertindak ini di luar dari aturan yang ada di gerakan pemuda Ansor di PDPRT kita. Jadi sebagai kader, baik itu kader Banser, khususnya ini kader Ansor, ini harus memahami terkait dengan aturan-aturannya. Jangan sampai nantinya aturan itu kita langgar. Di tingkatan misalnya PAC, ini kan semuanya sama, yang membedakan cuma wilayah saja. Yang membedakan kepengurusan itu cuma wilayah aja, wilayahnya aja, wilayah tempatnya aja. Ada di tingkatan cabang, berarti di kabupaten, maka di tingkatan kecamatan ada namanya pimpinan anak cabang. Nah, strukturnya juga sama, tidak berbeda. Apa yang ada di kabupaten, apa yang ada di provinsi, apa yang ada di pimpinan pusat, strukturnya sama. Tinggal sahabat-sahabat semuanya itu, baik itu di kabupaten sampai dengan di PAC dan ranting, ini bisa mengikuti apa tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada di PDPRT kita. Di PAC ada ketua juga kan, ada ketua PAC. Nah, berarti apa? Untuk Tenggarong ya taatnya kepada siapa? Kader-kader Ansor Banser yang ada di Tenggarong ini ya taatnya kepada ketua PAC, pimpinan kita ya, ketua PAC tadi, pimpinan kita. Ada di dalamnya kepengurusan, ya kepengurusan yang ada di dalam itu ketua, sekretaris, bendahara, wakil ketua, wakil sekretaris, kasat korcap, kasat kokel. Ini adalah bagian daripada pimpinan kita semua yang wajib kita taati, yang wajib kita patuhi apapun yang diperintahkan oleh para pimpinan kita, sampai halnya sampai dengan di kelurahan satkorkel ada. Kalau di Ansornya berarti ada ranting. Di sini ada ranting nih, rantingnya ada. Alhamdulillah, ini luar biasa. Kecamatan Tenggarong, PAC Tenggarong ini ada rantingnya. Alhamdulillah. Yang ada rantingnya di Kalimantan Timur ini kayaknya cuma beberapa tempat aja yang ada. Ada di Kabupaten Kutai Timur, ada Samarinda sebagian, kemudian ada di Pasir, habis itu PPU dan Kutai Kartanegara termasuk ada ranting. Selebihnya masih ada PAC ini aja. PAC. Jadi Kukar termasuk, saya pikir khususnya PAC Tenggarong ini sudah sesuai dengan aturannya, sudah membentuk yang namanya ranting dan semuanya sama kepengurusannya, tidak ada yang berbeda, cuma tingkatannya saja yang berbeda, tingkatan di kelurahan, tingkatan di kecamatan, di tingkatan kabupaten, sudah itu aja, semuanya sama. Kalau mau misalnya membentuk di jalur Ansor, silakan di rantingnya. Kalau mau membentuk hukum juga LBH itu di tingkat kabupaten sebenarnya kan, kalau untuk LBH begitu. Jadi sahabatku semuanya yang saya hormati dan yang saya banggakan, mudah-mudahan kebersamaan sahabat-sahabat semuanya yang ada di Tenggarong ini bisa ditularkan kepada sahabat-sahabat PAC yang ada di Kutai Kartanegara. Mudah-mudahan ini bisa menjadi
rujukan, menjadi rujukan. Saya berharapnya seperti itu. Jadi PAC Tenggarong ini menjadi rujukan PAC yang ada di Kota Kartanegara, dan kadernya juga wajib solid, satu komando, dan tidak ada yang belok-belok, apalagi bikin barisan sendiri. Karena kami yang namanya kita setiap kita pengkaderan itu kan kita ada bersumpah situ. Kita harus ingat terhadap sumpah kita. Ini sumpah siapa? Sumpah kita. Bagaimana kalau saya melanggar? Allah akan melaknat. Itu kan gak gampang itu. Kalau kita bermacam-macam di bangsa, mau bermacam-macam di Ansor ini, iya kita berarti melanggar sumpah kita. Berkhidmat saja kepada baik itu menjadi Banser ataupun menjadi Ansor, maka jangan khawatir sahabat-sahabat itu istilahnya kelaparan. Apa yang dibilangkan para kiai kita tadi ada di jalannya. Dan jangan berharap ketika kita masuk Ansor itu kita dapat apa-apa. Jangan sekali berharap. Tapi kalau kita ada dapat apa-apa dari kita masuk di Ansor itu bagian daripada barokah yang kita dapatkan. Itu terkadang ini mau maaf, orang ini rebutan mau jadi ketua, mohon maaf, tapi keinginan menjadi ketua tuh ingin dapat apa-apa, bukan khidmat sebenarnya untuk organisasi kita, untuk Nahdlatul Ulama, tapi karena ada keinginannya. Tapi ingat saja, kalau ada kader yang istilahnya itu yang memanfaatkan Ansor ini, memanfaatkan Banser, itu saya yakin itu para muassis Nahdlatul Ulama itu tidak diam. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita khidmat kepada NU, khidmat kita menjadi kader Ansor maupun Banser, maka insya Allah hidupnya akan selalu bahagia, hidupnya akan selalu terpenuhi. Yakin saja. Sampai sekarang pun saya nggak yakin ini. Sampai sekarang nih, kok bisa saya seperti ini? Misalnya kan, amanah yang diberikan. Padahal saya tidak tidak ada keinginan sebenarnya. Tapi yang namanya ada dorongan dari teman-teman, kemudian ya mungkin ini bagian daripada barokah lah yang saya dapatkan selama ini. Gitu. Jadi jangan khawatir kita menjadi bagian daripada Ansor maupun Banser dan NU. Oke? Siap sahabat-sahabat? Baik, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kalau ada salah kata yang saya ucapkan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mewakili sahabat-sahabat saya, yang sahabat Medi, sahabat Rusdiono, jika terdapat ada kesalahan, khususnya apalagi tadi ini kami terlambat ya. Padahal saya keluar tadi kan dari rumah itu jam 7 sudah. Jam 7 habis itu jemput sahabat Medi, kemudian karena ada aktivitas juga ketua LBH tadi ada pengukuran lahan ya. Jadi Ansor Kalimantan Timur itu ada mendapatkan lahan pemberian lahan ya, hibah. Ada orang yang menghibahkan lahan kepada Ansor. Nah tadi baru ada pengukuran ya sekitar 3.500 ya, 3.500. Alhamdulillah tadi sudah ada pengukuran, mudah-mudahan itu nantinya bisa bermanfaat bagi kita semuanya, baik itu organisasi kita
khususnya dan untuk kita semua sebagai kader maupun kader Ansor maupun Banser. Mungkin itu saja saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih atas ya masukan support bagi kita semua, dan sudah terbukti ya dengan berkhidmat pada NU, berkhidmat pada ulama, pada bangsa ini khususnya Jamiah Nahdlatul Ulama ada aja jalannya, dan beliau sudah membuktikan sudah menjadi komisioner KPU Kota Samarinda. Ini barokahnya NU. Mudah-mudahan kita semuanya tidak ragu berkhidmat untuk Nahdlatul Ulama. Amin ya rabbal alamin. Demikian pada kesempatan malam hari ini majelis sholawat Ansor Banser kita sudah selesai. Setelah ini kita mahalul qiyam, kemudian doa dan selesai acaranya, begitu ya. Mohon maaf atas segala kekurangan Bapak Ketua MBC, semua sahabat-sahabat semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.